Tak ada manusia yang sempurna. Sehebat-hebatnya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Begitu juga dengan pemain NBA yang juga adalah manusia. Mungkin Kobe terkenal dengan 81 pointsnya. MJ terkenal dengan legasinya bersama Bulls. LeBron terkenal sebagai pemain terhebat tak hanya di lapangan namun juga karakternya di luar lapangan. Namun sehebat apapun seseorang, pasti ada masa di mana mereka bermain buruk. Dan hal ini menjadi headline dan mereka dicaci maki di sosial media. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Pertandingan Terburuk dari Tiap Legenda NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Kobe Bryant. Kobe memang terkenal sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah menginjakan kaki di NBA. Ia mencetak 81 points, rekor poin terbanyak kedua yang pernah dicetak dalam satu game NBA. Namun pada 14 November 2014, Kobe mempunyai game terburuk dalam karirnya. Saat ini, Lakers sedang di era rebuild setelah ditinggal Super Team Lakers 2012 yang hancur. Mereka harus bertemu dengan tim yang baru saja juara di musim sebelumnya, yaitu San Antonio Spurs. Match ini sangat ditunggu-tunggu, karena orang-orang selalu menduga ini bisa saja pertandingan terakhir antara legenda Kobe Bryant melawan tim Duncan. Di game ini, Duncan menorehkan prestasi, yaitu mencapai 25.000 points dalam karirnya. Namun di sisi lain, Kobe Bryant justru sebaliknya. Kobe hanya berhasil memasukkan 1 dari 14 tembakan di malam ini. Dia tidak berhasil memasukkan tembakannya sama sekali. Baru di kuarter 4, ia menyala. Kobe finish dengan 9 poin saja. Spurs menang mudah, dan alhasil rekor menang kalah Lakers di awal musim itu adalah 1-8. Dan ini adalah bukti jelas menjadi awal meredupnya karir Kobe Bryant. LeBron James. LeBron hingga sekarang terkenal sebagai pemain yang tidak pernah mati dalam tanda kutip setiap bertanding. Ia dengan mudah mencatatkan 20 hingga 30 poin setiap game. Bahkan di usianya yang sudah tua sekarang. Ia terkenal meng-carry Cavaliers yang ditinggal Irving dan Love hingga ke final. Sangat patut ia dinobatkan sebagai greatest of all time NBA. Namun ternyata game terburuk dalam karir LeBron James terjadi pada saat waktu yang sangat tidak tepat, yaitu final NBA 2011. Final itu adalah final pertama dalam karirnya. Di musim ini, LeBron pertama kali pindah dari Cavaliers ke Heat dan membentuk Big Three di sana. Banyak fans Cavaliers yang membencinya. Di sisi lain, Mavericks adalah tim yang dianggap kuda hitam. Banyak yang mengira Lakers akan kembali lagi ke final, namun Mavericks justru melibatnya 4-0. Heat jauh diunggulkan dari Mavs di final ini. Namun pada saat game 4, tidak tahu kenapa, LeBron menjadi sangat pasif di game ini. Di seri ini, kebanyakan Wade yang meng-carry tim Miami Heat. LeBron kebanyakan redup. LeBron hanya mencatatkan 8 poin saja di game ini. 3 dari 11 tembakan serta 4 turnovers. Dan alhasil, LeBron dilibas oleh Mavericks 4-2. Fans Cavaliers tentu sangat senang terhadap hal ini. LeBron tak terlihat seperti King James di seri ini, di mana ia hanya mencatatkan 17,8 poin per game saja. Mungkin hal inilah yang membuat orang masih mendebatkan apakah LeBron adalah yang terbaik sepanjang sejarah. Karena MJ tidak pernah kalah sama sekali di final NBA. Michael Jordan. Karir MJ terbagi atas 2 era, saat di Wizards dan Bulls. Namun mari kita bahas yang di Bulls saja. Karena kalau di Wizards tentu banyak game buruk dari Jordan, karena ia sudah tua. Tapi kalau di Bulls, ada satu game yang sangat berbeda dari MJ yang biasanya. Dalam karirnya di Bulls, ia selalu mencatatkan lebih dari double digit point setiap game. Sejak MJ masuk ke NBA saja, ia langsung menjadi starting 5 All-Star di musim pertamanya. Namun, di sebuah game melawan Cavaliers, ia hanya mencetak 8 poin saja. Hal ini terjadi pada 22 Maret 1986. Dan hal ini menjadi satu-satunya game di mana MJ mencetak kurang dari 10 poin selama berkarir di Bulls. Satu-satunya. Padahal, ia bermain 930 game total di Bulls. Stephen Curry. Pertandingan terburuk Curry ini terjadi barusan. Saat Warriors melawan Suns pada November kemarin, selain kalah dari Suns, Curry mencatatkan tembakan terburuk dalam karirnya. Curry finish dengan hanya 12 points dan hanya memasukkan 4 dari 21 tembakan total. 3 dari 14 tembakan 3 angka. Tidak hanya off pada game ini, selama bulan Desember hingga Januari, Curry memiliki shooting slump
atau rentetan game dengan banyak tembakan yang tidak masuk. Hal inilah yang membuat Warriors terkejar oleh Suns saat itu. Saat bulan Januari, Curry punya presentasi field goal hanya 36,5%, jauh di bawah rata-rata liga yaitu 40%. Itu adalah presentase field goal terburuk dalam karir Stephen Curry selama sebulan. Magic Johnson juga mirip dengan Michael Jordan. Ketika ia pertama kali masuk di NBA, ia langsung menjadi All-Star. Tak hanya itu, ia langsung menjadi juara di musim pertamanya dan tahun 1982. Namun pada saat final NBA 1984 antara Lakers dan Celtics, Johnson memiliki game terburuk dalam karirnya, hingga ia dijuluki Tragic Johnson. Game 1 dimenangkan oleh Lakers. Namun di game kedua dan keempat lah, julukan Tragic Johnson ini muncul. Meskipun Johnson finish dengan 27 poin di game 2, namun ialah yang membuat Lakers kalah dengan kesalahan konyol. Di detik-detik akhir, ia hanya mendribble bola sampai waktu habis. Padahal skor sama 113. Babak overtime, Lakers pun harus kalah dan skor 1 sama. Game 3 dimenangkan Lakers, dan di game 4, Johnson melakukan kesalahan konyol lagi. Johnson melakukan turnover dan harus melaju ke babak overtime. Saat di overtime, Johnson yang terkenal sebagai penembak free throw yang baik tidak berhasil memasukkan 2 clutch free throw. Celtics pun menang lagi, dan saat di game 7, Celtics mengambil juara NBA dan memutus back-to-back champion milik Lakers. Wilt Chamberlain. Wilt adalah representasi dari seorang raksasa di NBA. Ia memegang rekor rataan poin setiap game terbanyak semusim, yaitu 50,4 poin per game. Ia juga memegang rekor rebounds terbanyak satu game dengan 55 rebounds. Dia adalah monster di masanya. Namun ada satu game yang terjadi pada tahun 1973, yang merupakan game terburuk dalam karir Chamberlain. Memang di musim ini adalah musim terakhirnya bermain di NBA, dan ia sudah tidak berada di masa prime. Di musim itu, Wilt masih mencatatkan 13,2 poin per game dan 18,6 rebounds per game, memimpin NBA dalam rataan rebounds setiap game. Namun pada 27 Maret 1973, ketika Lakers melawan Bucks, Chamberlain tidak mencatatkan poin sama sekali. Padahal ia bermain 46 menit di game itu. Sangat tidak masuk akal bahwa pemegang rekor points NBA justru pernah tidak mencatatkan poin sama sekali dalam satu game. Padahal ia masih terbilang produktif di musim itu, dengan rataan points dan rebounds lebih dari 10. Shaquille O'Neal. Setelah gua melakukan researching di internet, sepertinya Shaq tidak pernah bermain buruk. Tidak baik juga kalau memasukkan era akhir Shaq saat di Celtics, karena ia memang sudah tua dan hampir pensiun. Satu-satunya game yang bisa gue temukan adalah pada saat musim 2000-2001, saat di masa prime dari Shaq. Di masa-masa ini, Shaq membawa Lakers three-peat dari 2000 hingga 2002. Dan di musim sebelumnya, Shaq memiliki salah satu musim paling dominan dalam sejarah NBA, di mana ia hampir menyabet semua gelar NBA. Namun pada 19 November 2000, saat melawan Bulls, meskipun bermain 38 menit, Shaq hanya mencatatkan 14 poin. Ya, mungkin kalian merasa 14 poin masih banyak. Namun sebenarnya di musim itu, Shaq mencatatkan 28,7 poin per game dan 57% field goal, memimpin liga dalam hal field goal. Di game ini, Shaq hanya memasukkan 4 dari 11 tembakan, hanya 36%. Tidak masuk akal Shaq bisa diredam oleh pemain muda Elton Brand saat itu, yang jauh di bawahnya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.